Dari mana laki-laki mendapatkan ketenangan? Dari istrinya di rumah. Sabar bang, belum rezeki kita. Kalau sudah ditetapkan Allah untuk kita, yang di mulut harimau pun akan keluar untuk kita. Makanya disebut dia dengan sakinah, ketenangan. Doanya adalah semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu datangnya dari Allah, tapi ada asbabnya, ada penyebabnya. Penyebabnya datang ketenangan itu adalah fitrah perempuan. Secara biologis, orang yang dengan segala makanan yang masuk ke tubuhnya menjadi energi, menjadi libido seksual, maka dia secara biologis tenang setelah pernikahan. Man istata'a minkumul ba'ata, siapa di antara kamu yang menikah, yang sudah mampu menikah, falyatazawwaj, menikahlah, fa innahu aghaddu lil basar. Dengan menikah itu menundukkan pandangan. Apa menundukkan pandangan? Tenang jiwanya, tunduk pandangannya. Wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Kenapa menjaga kemaluan? Sudah ada tamengnya. Faman lam yastati', siapa yang tak sanggup, fa alaihi bisawm, hendaklah dia puasa. Dengan menahan makan, menahan minum, berkurang energi yang masuk, berkurang pula libido. Fa innahu lahu wija, karena itu menjadi obat baginya. Ketenangan secara fisik biologis, ketenangan secara psikis, pikiran. Bagaimana seorang laki-laki berada di kantornya dengan penuh tekanan dari atasan. Kenapa target tidak tercapai? Berangkat pagi sampai di kantor terlambat, kena amuk. Selama bekerja seperti bingka Ambon, di atas api, di bawah api. Ke bawah diamuk oleh customer, ke atas diamuk oleh atasan. Dari mana laki-laki mendapatkan ketenangan? Dari istrinya di rumah. Sabar bang, belum rezeki kita. Kalau sudah ditetapkan Allah untuk kita, yang di mulut harimau pun akan keluar untuk kita. Kalau memang bukan rezeki kita, yang di mulut kita pun melompat keluar di patuk ayam. Tenang. Ketenangan datang dari seorang perempuan, baik itu fisik maupun psikis. Itulah yang ada pada diri ibu Nabi Musa alaihi salam. Ketika semua perempuan risau, gusar, gundah gulana, nanti anaknya akan disembelih. Dia adalah perempuan yang tenang dan bisa menenangkan. Siapa yang menenangkan dia? Allah. Kenapa Allah menenangkan dia? Karena dia adalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengemban risalah dakwah. Seorang yang paling diagungkan, dimuliakan di kalangan Bani Israel. Fa in khifti alaihi, kalau kau takut anakmu ini disembelih Bani Israel, disembelih Fir'aun. Fa in khifti alaihi fa'alqihi fil yamni fardi'ihi. Fa in khifti alaihi, kalau kau takut anakmu ini disembelih oleh Fir'aun, maka fa'alqihi fil yamni, hanyutkan dia ke sungai Nil. La takhafi, jangan kau takut. Wala tahzani, jangan kau sedih. Inna radduhu ilaiki, nanti kami akan mengembalikannya kepadamu. Wa ja'iluhu minal mursalin, dan kami akan menjadikan anakmu itu salah satu dari rasul utusan kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menenangkan bayi itu ketika hanyut juga perempuan, namanya Asiyah, istri Fir'aun yang lama tak punya anak. Asiyah lah yang menenangkan. Kata Fir'aun, inilah dia anak yang sudah menarik mahkotaku. Kata Asiyah, sabar Fir'aun, mari kita tes, kita kasih dia makanan dan bara api. Ternyata Allah menurunkan ketenangan. Bayi itu mengambil bara api. Lihat, tuduhanmu tidak benar Fir'aun.
Lalu kemudian ketika anak itu ingin menyusu, yang menenangkannya juga adalah ibunya lagi, Yuhannis namanya. Yuhannis. Ibunya itulah yang menenangkan. Dan cerita berikutnya, kisah ketika beliau terusir dari istana Fir'aun, yang menenangkan juga adalah Imra'atu Syu'aib, anak Syu'aib, anak perempuannya. Perempuan yang menenangkan yang pertama ibunya, perempuan yang menenangkannya kedua saudarinya, yang menunjukkan di mana letak hanyutnya. Perempuan yang menenangkannya berikutnya ibu angkatnya, Asiyah namanya. Perempuan yang menenangkannya berikutnya adalah istrinya, anak Syu'aib. 4 perempuan dalam kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana dengan Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa juga dijaga, ditenangkan oleh seorang perempuan. Perempuan itu bernama Maryam. Dan Maryam itu ditenangkan oleh seorang perempuan bernama Hanna, istri dari Imran. Idz qalat imra'atu Imran, ingatlah ketika istri Imran yang tenang jiwanya. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni. Aku bernazar, apa yang ada dalam perutku ini muharrara, aku ingin dia menjadi pelayan Baitul Maqdis. Lahirlah seorang perempuan yang penuh dengan ketenangan bernama Maryam. Dari perempuan yang tenang itu lahir seorang anak laki-laki yang penuh dengan ketenangan, Isa alaihissalam. Bagaimana pula dengan Sayyidina Muhammad SAW ketika dia menggigil turun dari Jabal Nur, ketika turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang menenangkannya secara fisik, badan kedinginan menyelimutinya adalah Khadijah. Fitrah seorang perempuan menenangkan, mengayomi, melindungi. Orang yang kedinginan tidak selesai dengan dimarahi, direpeti, dihamun, tapi diselimuti. Turun ayat, ya ayyuhal muddathir, hai orang berselimut. Ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut. Diselimuti oleh Khadijah. Secara psikis, Khadijah juga yang menenangkannya. Engkau tidak pernah buat salah, wahai suamiku Muhammad SAW. Tausilul arham, engkau orang yang menyambung silatul rahim. Engkau orangnya baik. Tidak mungkin yang datang itu setan. Tidak mungkin yang datang itu jahat. Kalau kau tak percaya, nanti akan kutanyakan kepada saudaraku Waraqah bin Naufal. Yang mendatangkan ketenangan itu adalah Khadijah, perempuan yang tidak pernah risau ketika Nabi berusia 38 tahun naik ke Jabal Nur bertahannuts, yata'abbad bil layali, beribadah di waktu malam. Umur 38 dia pergi, Khadijah menenangkan. Umur 39 dia pergi, Khadijah menenangkan. Umur 40 dia pergi, turun kedinginan, Khadijah tetap memberikan ketenangan jiwa zahir dan batin. Jadi kalau ada perempuan tidak mampu menenangkan, memanas-manasi, memprovokasi, kenapa nasib kita begini, kenapa begini, kenapa, maka sesungguhnya dia sudah keluar dari fitrah aslinya. Karena dia menenangkan, maka Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna, perempuan itu, libasul lakum, menjadi pakaian bagi kamu wahai laki-laki. Kamu yang tidak tenang kedinginan, datang pakaian itu menghangatkan. Kamu yang kepanasan, datang pakaian itu mengademkan, menenangkan. Ini fitrah perempuan. Dia penuh dengan ketenangan. Maka berapa banyak laki-laki yang emosional bisa ditenangkan, pawangnya itu adalah perempuan. Perempuan ada kalanya sebagai ibu. Si Anu itu memang ngeri, Pak Ustadz. Gimana cara kalian bisa? Kami melalui ibunya. Pintu masuknya melalui ibu. Itu memang ngeri itu Pak Ustadz. Gimana cara kalian masuk? Istrinya Pak Ustadz. Itu memang hebat dia itu Pak Ustadz. Supaya orang ngomong ke dia. Kenapa bisa?
Ada anak perempuan kesayangannya Pak Ustaz. Jadi memang beda antara perempuan bicara sama laki-laki. Ada seninya, ada bahasanya, ada jiwanya, ada yang dia sentuh tepat di hati orang itu, mengena hatinya. Nah, ini kelebihan perempuan. Salah satu fitrah perempuan adalah menenangkan.